Salam museum. Museum di hatiku. 1, 2, 3. Salam museum. Museum di hatiku. Di sana besok biar lebih dekat lagi masih ini kalian anggota kita dari juga kemudian mereka menikmati di sekolahnya jadi kita lagi di sini melatih di sekolahnya. Ini coba tidak memungkinkan saja ini karena pavilion pertama Pak Menteri. Di sini sebenarnya diperintahkan tentang kehidupan orang Nias yang kesehariannya juga bertujuan untuk mendapatkan penghargaan yang lebih tinggi. Lakshmi Mifuna, mereka jauh bahkan sudah sering. Saya ya, Lakshmi Mifuna jadi di aksara kuno kita Iya. ini umlaut namanya saya belajar bahasa Jerman dan nilainya sangat jelek sekali. Lakshmi Mifuna. Ya. Jadi ini peralatan mereka ketika kemudian menunjukkan keagungan dalam satu pesta kebesaran melalui pesta peneguhan status sosial. Jadi mereka menggunakan semua. Ada yang pakai kumis begini, sudah pakai kumisnya panjang tangan, menunjukkan bagaimana tapi dari besi ini ya, dari logam, dari kuningan ya. Orang Nias tidak mengenal itu sebagai besi atau logam atau kuningan. Yang kuning saja pada masa dulu mereka sebut sebagai emas karena di sini mereka tidak punya gambaran emas. Ya, jadi semua yang kuning anggap saja emas. Kalau ada beli emas Nias yang sudah bagus berarti itu bukan emas Nias yang bagus. Kemudian disebut balaki. Belaki udah ya. Belaki anak. Kemarin pakai yang gini, tapi lebih berat. Udah gini-gini nih. Hampir terhuyung. Ya ini semua peralatannya. Perhiasan pengantin. Biasanya ada yang kita lihat sekarang kan banyak yang dari kelapa. Iya. Yang ini sebenarnya juga dari emas. Ada yang dari emas. Oh, ini juga ini yang bisa pakai ini dari sini ya Iya. kalungnya. Jadi idenya yang itu dari apa itu dari tepung kemudian dibuat dari yang alami lah. Oke. Ini patung mengumpulkan ini dari tahun berapa? Oh, sudah resmi 80. Tahun 80 mulai di koleksi. Sedikit sebelum Tapi koleksi pertama itu tahun 72 ya. ya, Koleksi pertama. Karena beliau datang tahun 70 Saja. Ini koleksi baju perangnya ini dari logam juga. ini dari kulit buaya Pak Menteri. Dari kulit buaya. Dan ini sebenarnya sudah Masuk 40. giginya gigi buaya juga ini. Ada kuku, ada gigi buaya, ada taring-taring babi hutan, ada yang pokoknya lah yang seram-seram. Kemudian ada batu-batu yang mereka rakit di situ. Ya biasa mereka bukan dengan ikan biru dengan supernatural. Mereka pikir itu punya kekuatan. Ya, sampai ini yang berenang di sini sebelum Pulau Nias terangkat, ya. sebelum ya, ditemukan di sini. Ini Pak Menteri, ini kulit buaya ini baju ini sebenarnya sudah 45 tahun sejak oleh misionaris. Lalu pastor ini, Pastor Johannes merayu supaya itu direpatriasi ke sini. Setelah gempa kemudian misionaris itu datang, rupanya ada museum, lalu komunikasi itu ke museum terjadi dan kami boleh dikatakan satu-satunya dikembalikan. Ini ceritanya Satu-satunya Ini menunjukkan bahwa
maju dalam Maju pemikiran peradabannya. peradabannya berperang, dia pakai armor ya. Jadi mereka sebelum ada logam, mereka pakai yang dari alam dengan apa yang ada yang bisa tahan pada saat perang. Dan betul waktu itu cerita kemarin di bahwa dulu ada harimau juga di sini ya. Tapi karena banyak konflik sama warga, akhirnya Di sana di Pak Menteri, karena ada di sana yang namanya ritual pematahan patung harimau. tadi kemarin kasih Iya, lihat. dan itu ditulis, bukunya ditulis oleh Pastor Yohanes. Dan semua luar biasa ya. referensinya semua dari buku itu, kemudian dari buku Pastor itu. Kemarin Melihat kami melihat tarian-tariannya. Iya. Tahu Pak Parlin lagi Iya. bawa apa tapi Saya ikut. ikut. Ada dua yang di sana itu, lalu Fatao dan harimau. Jadi itu referensinya semua di sini dari buku Pastor Yohanes dan wawancara di sini. Karena sudah dipindah. Pak Menteri bisa ini kebanyakan buku yang ada di sini ditulis oleh Pastor Yohanes yang ada di sini. Kita cepat ya. Nah, ini salah satu patung yang paling banyak publikasinya di Eropa, patung itu. Dan itu juga sekarang sudah berada di sini karena Pastor Yohanes memujuk universitas yang ada di sana. di Jerman juga. Belanda. Belanda. Direpatriasi di sini. Ya, jadi ini juga pastor berusaha supaya ada sebagian yang kembali ke sini. Jadi ini saja lagi. Belanda masih banyak. Kalau Belanda banyak sekali. Semalam kita baru Dikembalikan ke Indonesia dari musim dari Nusantara, Iya, dari dari musim Nusantara. Jakarta sekarang termasuk Saya lihat di ada Asia. beberapa. Ya. Ini bagus sekali. Iya. Tapi patung-patung dan sudah kembali di sini sudah. Kita dengan dua bikin laki-laki Raja Satu. Iya, dibedakannya. Nah, yang kemarin yang patung seperti itu sebenarnya tidak persis seperti harimau. Jadi warnanya saja, tapi mukanya, wajahnya itu tidak semua gaduh-gaduh. Jadi pokoknya lah yang membuat orang seram, takut. Ya, kayak monster. Jadi tidak seperti harimau sekarang. Yang ada di sebelah kanan di rumah kalau menyatu rumah di sana, ya, dan juga rumah balai musyawarah yang ada di depan. Jadi yang megalitik itu batu-batunya bukan dijadikan rumah, tapi dijadikan furniture di depan rumah ya. Tugu sebagai tanda bahwa orang itu telah memenuhi syarat sebagai bangsawan atau orang yang memiliki status sosial tinggi. Jadi tidak sembarang juga kasih aja di depan rumah batu itu. Batu itu bukanlah sembarang batu, apalagi kalau dia antropomorfis seperti manusia. Dia tidak lagi seperti batu biasa. Jadi dia juga pengganti leluhur dan juga fungsi wujud dan pengganti leluhur. Jadi tidak biasa. Di bawah mata lo itu begitu juga batu-batu kebesaran. Nah, kalau kita lihat pedang-pedang Nias, ini tipikalnya. Ya, jadi ada seperti kepala monster tadi, ada juga di patung harimau, ada di rumah 3 buah. Ini yang dari babi hutan. Babi hutan, lalu kuku dari harimau, lalu taring dari babi hutan, dari buaya juga kukunya atau giginya dikasih semua di sini. Nah, Jadi itu waktu dulu endemik di sini ya, di Malaysia. Sekarang sudah hampir tidak bisa ditemui lagi. buaya masih ada, Buaya masih banyak, Babi hutan babi masih. masih sedikit tapi rusa masih sangat sedikit. Karena itu kita juga ada kampanye perlindungan satwa langka di sini di museum ini. Gigi Iya. harimau diimport. Diimport, Seperti ya. emas juga. Ya. Yang sebelah ini Pak Menteri, ini juga tanda bahwa kami anggap sebagai pedang kami, tapi ini dari luar yang kami anggap juga sebagai kebudayaan kami. Jadi Nias terbuka juga terhadap kebudayaan luar yang menganggap kebudayaan luar itu sebagai kebudayaan Jawa sini. punya. Iya. Jadi di sini dianggap sebagai keris kami juga. Si Maluku juga punya. Ada Iya. berapa artefak ini Pastor Yohanes yang ada di Museum Pusaka Nias?
6.400 artefak. Ya, tapi sebagian ini kita. Nah, ini menyangkut Ini anak ini nih. pesta-pesta. Suka pesta. Pesta. Ya ada hari tanpa pesta. Apa di dalam ini? Nah, ini peti biasa, tetapi namanya dulu ini ostali, yang diartikan sekarang sebagai gereja. Nah, disinilah orang tua duduk di sini memberikan petua perintah kepada anak-anaknya, dan di gereja sekarang memberikan juga nasihat. Jadi dikonversi istilah itu dari tradisional menjadi religius di gereja sekarang. Ya. Ini tiang utamanya diadopsi dari tiang utama di rumah adat Kota Gunung Sitoli yang oval. Jadi ada 4 tiang utama yang harus ke atas sehingga konstruksi itu kuat. Surabaya ini. Tapi diambil dari Kemudian waktu sedang bangun tutup pabrik karena krisis Indonesia tiang lain hanya dijual dengan Ini mesti. Nah, ini besi. Tadinya iya sempat 1 meter ke dalam lagi fondasi. Ada di bawah. 1 meter di dalam. Dan itu kembali. iya satwa menuju satwa. Ya ada buaya. Kita tadi belum bayar retribusi. Bayar nggak? Kalau tidak datang aja kita ada musuh. Ini nomor 1. Kami senang sekali. Ini juga Ada maling. waktu ada maling datang, kemudian disambut dengan ini juga. Kalau kemarin patung harimau di mana ya? Itu sejarah juga. Itu dibeli sama Si Metani, maunya di Sumatera. Tadi itu Pak Mataluo. Ini Pak Mataluo. Ada maling. Oh, Pak ada maling ke sini. Saya sudah lihat di seluruh itu di Pulau Nias. Kalian tidak ketinggalan dan apa katanya. Iya. Ya. Di sini kita bisa melihat keseharian hidup, mulai dari rumah-rumah orang Nias, dari Pondok Yohana dengan rumah oval di Kabupaten Nias Utara, Kota Gunung Sitoli, Nias Barat sama seperti ini. Ini oval. Kemudian Modelnya sama semua ya. ya, kalau selatan beda, dia kemudian persegi 4 memandang ke belakang. Ini yang mulai dari sini. Itu kemarin kan yang berdiri di duduk di sini yang Di sini Pak Menteri dapat Bapak panggil Boba itu orang kuno. Dia bisa pegang semua. saya tidak boleh karena saya tahu rule of the game kalau boleh dilihat tapi tidak boleh disentuh sama seperti perempuan cantik Nias boleh dilihat tapi tidak boleh disentuh. Luar biasa. Itu. Ini selatan. Ini selatan semua yang ini semua selatan. Dulu waktu Pak Pastor Yohanes di sini berapa penduduk di Nias? Sekarang 800.000. Itu 300.000. Iya, sudah banyak juga ya. Tapi misionaris dulu menulis itu 1.900 itu 200.000 kira-kira. Dan saat itu connectivity-nya adalah ke Sibolga. Sibolga ya. Tapi ada yang dulu dengan perahu layar ke Padang, Sibolga, perahu layar. Waktu itu Ada yang Aceh. tulisan literatur dari misionaris ada yang menjelaskan mengapa orang-orang itu fair in color dibandingkan dengan saudara kita di Sumatera. Ya, itu sudah ditulis pada umumnya lebih terang itu kulit putih Sudah menulis bagaimana ya? Berarti originnya berarti mungkin dari utara atau dari Indo-China. kita sudah mengadakan penelitian DNA dan waktu itu ditemukan beda dengan Sumatera dengan sebelah lain semua paling dekat dengan Sulawesi
Filipina dan Taiwan. Filipina. Filipina dan Taiwan. It explains the language, it explains the tone of the color. Ya. Jadi dari garis keturunan ayah itu dari Taiwan, lalu ibu ada pengaruh dari Filipina dari penjelasan DNA. Saya sudah cek 23andMe. Wah, Ada service cek DNA. Saya dulu berpikiran saya orang Sulawesi, ternyata saya orang Jawa. iya itu ya. Saya orang Jawa dan mayoritas dominasinya saya orang Jawa dari Pati. Dan saya dapat sedikit keturunan dari Sulawesi, tapi yang sebagian sangat besar. Jadi udah di Filipina, di atas lagi, Mindanao. Mindanao ya. Ini sebenarnya bercerita tentang tenggelamnya kapal Van Info pada saat Perang Dunia Kedua, dan ternyata para misionaris yang di internet pada saat itu salah seorang penting pada Eporos BNKP, pimpinan Eporos pertama, dan meninggal di atas kapal itu karena dibom oleh Jepang. Yang 22. Dan kita bikin penelitian karena jasa-jasa mereka juga dinias bukan saja membawa agama tapi pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Iya, jadi Picture tahun 40-an berarti. 1886 Pak Menteri. Ini 1886. Pertama misionaris mendarat di Nias itu tahun berapa? Ada yang pertama 1832 dari Prancis, tapi hanya 3 bulan di sini meninggal. Berikutnya Lalu lagi kemudian berikut itu Denninger 1865. itu yang kemudian menjadi momen terbesar. Ya. Tapi orang Italia, Modigliani, Oh, Meli Modigliani. membuat perjalanan ini 6 bulan lamanya. Dia 6 bulan lebih. Dari sini ke Teluk Garam dengan ini. Berapa hari? Berapa hari pastor? 2 hari. 2 hari. Wah, ini mesti di foto. Pastor. Tidak ada pembusan, tidak ada jembatan, selalu di Makassar. Di atas air. Izin apa? Tahun 72. Tidak boleh naik. Karena Iya nggak boleh Pak. Tahun 69 sampai 71 saya ini dipakai sampai 2004 dari Biara La Perna, Gunung Sitoli menuju Museum Pusaka dan pos ofisial. Saya kemarin itu dari sini ke Teluk Dalam 108. Berapa jam Pak? Malam. 2,5 jam. Tapi nggak asik karena pakai tidak kurang representatif. Eforos yang ikut tenggelam nasionalis Protestan dari Nias. Belum mula. Kalau di sini pastor masuk paroki apa sih? ini paroki Laverna. Kalau yang wilayah ini Laverna dekat pelabuhan. Saya kemarin saya digrill oleh temu pastor Pan Agung dengan Kardinal Romo Ignatius. Saya kirim foto Pak Menteri ke pastor, dia bilang semalam masih di Keseluruhan Jakarta. Salam ke Kerawang. Sama Pastor Hans. Kapan sih? Udah.
Dia naik helikopter, dia enak dia. Enak sama Pak Menteri. Pekerjaan saya apa Pak Sur? Wah ini kan senang kalau orang baca pengumuman Pak Menteri sudah datang sini. Ini endorsement. Langsung wah ini. Jadi kita di sini masih polos. Akar di museum bukan stainless melainkan bambu. Dan kalung bunga bukan plastik melainkan daun kelapa muda. Itu ciptaan museum. Maunya di Itu semua yang di itu juga yang dari sini dari mereka. maunya dibuat hak cipta lagi. Teman-teman mana aspek? Oh, oke. Jauh. Seurusannya baru bikin ini ya Mesir. Mana lebih bagus? Sini aja. Oh, sini. Di sini. Pastor, sini aja. Di sini, Mas. Kasih sini apa? Ini foto Ini alat musik yang juga dulu hampir punah dan kemudian kita revitalisasi dan sekarang hampir setiap sekolah dan di mana-mana sudah berhasil untuk bisa memainkan alat musik ini karena inspirasinya dari museum Wisakanya. Pastor, silakan Pastor kasih. Pastor bisa menunjukkan ke saya bagaimana cara Itu ahlinya. Sama Elsa, Elsa. Elsa. Pemainnya. Contoh alatnya, contoh alat. Halo ke Pak. Dimainkan. Halo ke. Mana sih? Enggak lagi diambilnya yang lain. Cepat, sama Elsa. Praktekkan dulu. Atau. Sini aja lah. Ada. Bobby. lain kali nggak usah dimasukkan. Bisa keluarinnya. Coba Bisa dicoba dari ketepunan dari saya dan Pastor. Mana tepuk tangannya buat Pak Terima kasih. Lalu Tapi kalau tidak dimasukin bisa hilang. Masukin lagi. ini Terima kasih Pastor. ini salah satu karya Pastor Johannes juga di sini nih tentang asal usul masyarakatnya. Nanti bisa dilihat di sini tadi cerita-cerita di dalam di balik ada surat Ada surat cinta. Surat cinta saya harus kasih kepada staf saya, Bapak Reza. Hey, morning Anil. How are you? Oke, terima kasih. Kadis. Enggak, hasil karya anak-anak muda Pak. Mohon maaf, Pak Wali Kota nggak bisa hadir. Oh tidak, pasti sih. Saya doakan Pak Wali Kota supaya segera pulih.
Pakai ini. Betul-betul Menteri Ekonomi Kreatif. Kalau tidak dipakai tidak jadi berita. Kalau dikasih saja kurang storytelling. Itu sengaja itu. Karena saya tadi kapan saya digantikan bajunya. Waktu di Kabupaten Nias dapat, sekarang dari Gunung. Jadi tidak sia-sia lah Pak Ibu. Habis. Yes, tahu kurangnya. Teman-teman dari Museum Pusaka bisa berfoto dengan Pak Menteri ya. Ayo semua. Silakan. Agak mundur ya. Pastor di sini. Ayo teman-teman dari Museum Pusaka. Sanggar bisa masuk. Kami mengucapkan terima kasih kepada Museum Pusaka Nias dan terutama kepada Bapak yang mulia Pastor Yohanes yang hari ini bersama dengan pengurus Museum Pusaka Nias, Bu Kadis, Pak Parlin, dan teman-teman dari Aspek menghadirkan suatu pengalaman kenangan sebagai penutup kunjungan di Pulau Nias yang indah ini. Dan fokus kita ke depan pembangunan pariwisata berbasis kualitas yang mengangkat budaya luhur bangsa kita, yaitu budaya penuh dengan sentuhan produk ekonomi kreatif, musik, wisata minat khusus, dan berkelanjutan. Karena kalau kita lihat ini barang-barangnya semua memiliki environmental sustainability. Dan saya harapkan lebih banyak wisatawan datang ke Nias, terutama ke Gunung Sitoli. Lebih baik infrastruktur yang dibangun. Memang kalau dibanding tahun 70, Pastur naik sepeda dari Sitoli menuju Teluk Dalam perlu 2 hari. Tadi malam 2,5 jam, tapi kita masih terus harus membangun jalan-jalan ke Nias Utara, Nias Barat, dan Nias Selatan. Kabupaten Nias juga memiliki begitu banyak destinasi unggulan. Salah satunya adalah pantai terbaik di dunia, Pantai Sorako di Nias Selatan. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada pertanyaan dari rekan-rekan media, silakan disampaikan. Bisa disampaikan Mas Menteri, kira-kira hasil selama kunjungan di Kepulauan Nias dan beberapa wilayah apa saja hasilnya? Saya melihat bahwa Nias ini adalah bagian daripada pengembangan pariwisata berbasis budaya dan pariwisata berbasis alam, nature and culture. Kemarin kita lihat bagaimana sports tourism dikemas dalam satu perhelatan kelas dunia, yaitu World Surfer League. Saya juga berkunjung di Nias Barat mengikuti Festival Pesona Ekula yang memecahkan rekor dari 105 ton. Dan saya juga melihat desa wisata Hilimisi Maitani, di mana kita di sana melihat tradisi loncat batu, tari-tarian harimau dan lain sebagainya. Ini daya tarik wisata yang sangat unik, menarik, dan kalau dikemas dengan apik ini akan menjadi sangat epik. Jadi menurut saya mari kita sama-sama mempromosikan, ini tugas kami di Kementerian Pariwisata, tapi tidak bisa sendiri. Kami butuh dukungan juga dari Pak Parlin dan teman-teman HIPMI, teman-teman dunia usaha maupun komunitas akademia, media, untuk terus mendorong agar pariwisata di Nias ini bisa membawa kesejahteraan untuk masyarakat. Ya. Ada nggak konsep khusus terkait dengan penanganan pariwisata Nias, melihat banyak potensi dan banyak juga Ya, kita persoalan akan yang dihadapinya? melihat bahwa salah satu isu utama adalah infrastruktur atau aksesibilitas. Ini akan terus kita dorong melalui DAK, dana alokasi khusus, maupun juga konsep-konsep pemikiran public-private partnership. Kemarin saya sama Bapak Bupati
saya tawarkan karena pemerintah sekarang sedang mengalami tekanan ekonomi, tentunya ada krisis pangan, ada krisis energi, di Eropa ada ketegangan. Nah, kita sekarang mencari inovasi-inovasi baru. Dalam 1,5 tahun terakhir saya berhasil, alhamdulillah, menggerakkan pariwisata kembali sehingga mencetak 1,1 juta lapangan kerja baru. Ke depan kalau kita bersama-sama, saya memproyeksikan ada 4 juta lapangan kerja baru di sektor pariwisata ekonomi kreatif. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita ini, kita bisa membantu masyarakat yang sekarang mengalami begitu beratnya tekanan ekonomi. Ada lagi? Bagus? Terima kasih. Sukses. Pak Menteri, ada harapan kami supaya akses Jakarta Gunung Stoli itu dibuka kembali sehingga pariwisata bisa ke sini. Ini harapan kami. Kami hanya berharap pagi ini langsung diserang dengan kunjungan dari Bapak Sandiaga Menteri, dan kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga bukan hanya satu kali, semoga nanti lain kali lagi dapat ketemu di sini. Terima kasih. Salam Museum Pusaka Nias. Dan kita terakhir tadi saya langsung akan sampaikan kepada Bapak Menteri Perhubungan permintaan dari Bapak Nata Aluduha. Bapak Nata Duha, mudah-mudahan saya jadi ingat, saya punya teman direktur keuangan juga namanya Nata Duha. Jangan-jangan orang Nias itu? Pasti orang Nias. Oke. Saya udah ketemu beberapa Duha. Kemarin Hilarius Duha. Dan saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada Pastor, karena Pastor dengan susah payah membawa beberapa artefak dari Jerman dan Belanda kembali ke Indonesia. Terima kasih, dan mari kita tutup. Mungkin ada dari Bu Kadis? Cukup? Cukup. Baik, kita tutup dengan doa dari Pak Pastor. Silakan. Baiklah berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Maha Kuasa, Maha Belas Kasih, dalam namamu kami berkumpul. Hari ini kami memperingati kelahiran Nabi Yohanes Pembaptis yang mendahului Yesus untuk mempersiapkan jalan di dunia ini dan memanggil manusia untuk bertobat supaya selamat. Kami mohon hari ini juga supaya Engkau memberikan keselamatan kepada kami semua yang hadir di sini, untuk Pulau Nias dan khususnya untuk Bapak Sandiaga Uno yang berkunjung ke Nias, dan untuk pemerintahan Indonesia. Semoga Engkau memberikan kepada kami senantiasa damai, sejahtera, dan berkat dan rahmat-Mu, supaya kami terhindar dari hal-hal seperti Ukraina dan Rusia. Semoga Engkau memberi damai sejahtera kepada kami semua dan kepada tanah air kami Indonesia. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Buka